Hai semua, kembali lagi bersama saya. Ya, sekarang kita masuk ke materi pertama ya, yaitu tentang bullying. Itu pasti nggak bakal asing atau sering banget ngedenger yang namanya tentang bullying ya. Di antaranya nanti Ibu akan jelasin bullying itu ada beberapa macam sih. Terus apa aja sih biasanya target-target yang biasanya dijadikan bahan bullying ya. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, di sini adalah tentang bullying. Ya, kan itu sama seperti gambarnya. Di situ ada anak kecil yang dikerjain sama temennya dan itu ada suatu pengancaman ya. Jadi di sini adalah di mana target bullying ini yang tidak memiliki power atau yang ya bisa dibilang anak-anak cupu, anak-anak yang nggak pandai bergaul dan lain-lain ya. Oke, kita next. Oke, apa itu bullying? Pasti kalian udah gak asing yang tadi Ibu bilang ya. Bully, dari kata bully adalah membuli atau mengisangi atau buat jahil kepada teman kalian atau tapi ini dengan perasaan yang dia tuh merasa dikucilin di sini. Ya, oke. Di sini ada yang namanya penjelasannya menurut teori. Ya. Di sini adalah bullying adalah tindakan sengaja pelaku pada korbannya terjadi secara berulang-ulang. Jadi di sini tindakan bullying ini bukan hanya dilakukan sekali aja, tapi berulang-ulang. Misalkan hari ini dia melakukan bully kepada temannya, terus hari besoknya lagi sampai seterusnya dan hingga akhirnya si korban bully ini pasrah apa ya namanya terdapat apa penurunan mental dan lain-lain seperti itu ya. Terus akibatnya adanya perbedaan power dan tadi kan di awal. Oke, ya jadi perbedaan power di sini adalah antara si yang memiliki power lebih dan memiliki power yang kurang di sini ya. Lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari bullying ya. Di sini ada bentuk fisikal, ada verbal, ada sosial, ada cyber ya. Di sini juga pasti kalian tidak apa ya, tidak asing ya, tidak asing untuk mendengar dari bentuk-bentuk ini. Nah, pertanyaannya, ada yang tahu apa bentuk-bentuk dari bullying tersebut? Ya, silakan ada yang berani menjawab. Oke, kalau misalkan sudah, semuanya jawaban benar ya. Fisikal ya, nanti kita jelasin satu persatu. Oke, fisikal contohnya adalah seperti memukul, menendang, mendorong, menggigit, menjambak, mengunci korban dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang-barang korban. Itu contohnya dari sikal. Jadi yang namanya pukul, yang namanya mencubit, yang namanya menjewer misalkan ya, kalau misalkan kita apa namanya contoh misalkan jahilin aja tapi orangnya yang kita jahilin itu tidak apa-apa, tidak merasa apa ya, yang tidak merasa ih saya dikerjain banget misalkan ada penurunan moral atau apa gitu. Itu tidak apa-apa ya, tapi di sini yang lebih berbahayanya lagi kalau kita misalkan mukul orang itu tersakiti, misalkan ih kok orang ini gitu, ih kok orang ini nggak suka sama saya, menendang, mendorong ya, itu dengan niatnya yang beda gitu ya. Oke, lanjut. Verbal di sini sudah tidak asing lagi pasti dengan kalian yang sering kalian dengar di sini adalah verbal, adalah lewat omongan ya. Contohnya di sini ya, seperti mengolok-olok nama panggilan, melecehkan penampilan, menakut-nakuti dan mengancam. Di sini mengolok-olok nama panggilan contohnya ya. Contohnya mungkin kalian pernah diolok-olok nama orang tua ya, atau misalkan di sini rasis. Contohnya kayak misalkan si hitam, mohon maaf ya, misalkan si rambut keriting, si putih, si ini. Ya, contohnya seperti itu ya, mengolok-olok nama panggilan. Tapi yang sering sih di sini mengolok-olok nama orang tua biasanya ya. Terus
Yang kedua, melecehkan penampilan di sini. Misalkan ada yang mungkin bajunya lupa untuk disetrika atau bajunya masih kucel atau apa, kok dia ini banget sih, kucel banget. Nah, itu contohnya ya. Itu jangan kayak begitu. Kita memberitahunya aja secara baik-baik. Misalkan, mau ngomong deh, misalkan, kok baju kamu lecek, kok baju kamu ini kenapa belum sempat disetrika ya. Nah, itu alangkah lebih baiknya kita seperti itu, oke. Nah, terus yang ketiga adalah menakut-nakutin. Misalkan nih contohnya ya, contohnya kayak apa namanya, nanti pulang gue tungguin loh ya di depan gerbang gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan ngajak pulang bareng ya, tapi kalau misalkan ditungguin di depan gerbang maksudnya untuk dikerjain, misalkan kayak tadi contohnya kayak bentuk bullying secara fisik ya, di situ misalkan ditendang atau dipukul atau itu jangan ya. Kalian harus menjauhi ya hal-hal seperti itu. Terus yang satu lagi adalah bentuk verbal cara mengancam ya. Mengancam misalkan kayak tadi juga sama kayak tadi apa namanya, nanti pulang gue tungguin, lu pulang lewat mana lu. Nah, itu contohnya ya. Oke, itu pasti kalian sudah tidak asing namanya dalam bentuk verbal maupun fisikal seperti tadi ya. Next lagi. Ya, oke, sosial. Nah, di sini lingkungan sosial ya. Contohnya di sini juga pasti sudah tidak asing lagi yang kalian tahu. Nah, di sini nih ada seperti menyebarkan gosip, mempermalukan di depan umum, dikucilkan dari pergaulan, menjambak korban atau menjebak korban sehingga dituduh ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang ada di gambar ini ya. Nih ya, ini contohnya yang sangat real ya. Di sini apa namanya, mungkin ini hanya gambar tapi banyak banget yang nyata yang dalam pergaulan sehari-hari ini tuh sering banget terjadi ya. Oke, lanjut. Cyber. Nah, di sini ya mungkin ini juga nggak asing lagi ya di era zaman now adalah cyberbullying atau melalui sosmed ya, melalui Facebook, Twitter contohnya. Di sini juga mungkin ada yang lewat Instagram ya, ada juga lewat apapun macamnya dan ini yang melalui jejaring sosial atau medsos di sini ya. Oke, seperti contohnya mempermalukan korban dengan menyebarkan gosip melalui media jejaring sosial yang tadi Ibu bilang ya, lewat IG, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Terus menyebarkan foto pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya melalui internet. Nah, ini juga hati-hati. Kalau misalkan kalian niatnya bercanda, tapi kalian sudah mendapatkan izin dari orang tersebut, kalian boleh. Tapi kalau misalkan yang belum dapat izin, tiba-tiba menyebar dan orang itu merasa tersakiti, itu jangan ya. Terus mengolok-olok korban melalui jejaring sosial. Nah, ini udah banyak banget terjadi ya, mau dari artis, public figure, selebgram dan lain-lain, itu udah banyak banget yang mengolok-olok seperti ini. Misalkan contohnya seperti banyak nih ya artis-artis yang si ini nikah sama si ini padahal ini nggak cocok loh, cocoknya sama ini. Nah, itu contohnya ya, itu juga sama aja yang sudah menyakiti. Itu kita berwenang apa untuk mengikuti mereka, untuk mengikuti maksudnya bukan mengikuti ya, di sini lebih kayak mencampuri urusannya mereka, padahal kita bukan siapa-siapanya dia. Jadi just atau cuma pemantau aja ya, kita hanya cuma melihat aja, cuman ya kalau misalkan fans juga nggak apa-apa, tapi fansnya please jangan terlalu lebay ya, please jangan terlalu lebay. Saya tahu anak-anak Medland di sini atau apalagi kalian yang masih baru-baru, jangan sampai fanatik banget sama artis-artis yang kalian suka. Misalkan artis Korea, artis dari Barat atau dari Indonesia pun seperti itu. Oke, anak-anak, lanjut. Ya, di sini ada target korban pelaku bullying ya. Pasti kalian juga udah nggak asing target-targetnya ada apa aja sih? Coba ada yang tahu nggak sebelum Ibu melanjutkan ya? Oke, kalau ada yang tahu, sip, kita lanjutkan. Pertama, siswa baru di sekolah. Nah, seperti kalian lah di sini ya. Tapi kembali lagi yang sudah Ibu sampaikan pada saat kemarin ada beberapa yang sudah Ibu sampaikan. Ada sempat orang tanya yang nanya atau dari kalian yang nanya, Bu di sini ada senioritas nggak atau apa gitu? Nggak ada sama sekali. Kalau ada senioritas bisa langsung laporkan ke Ibu sebagai BK atau BK-BK ya. Nanti kita proses kembali lagi. Soalnya kenapa? Di sini kita melarang yang namanya
bullying ya. Terus latar belakang sosial ekonomi ini juga banyak banget ya, yang contohnya pasti kalian juga tahu yang sosial ekonomi atau ekonomi menengah atas, menengah ke bawah ya, itu masih ada yang seperti itu. Cuman kembali lagi di SMK Medan mudah-mudahan jangan sampai ada ya. Terus latar belakang budaya dan agama ini juga sama. Ini banyak banget ya di cyberbullying, misalkan contohnya kayak misalkan pindah agama ya, misalkan pindah agama, ada si A yang tadinya Kristen pindah ke Muslim gitu, atau Muslim pindah ke Kristen atau agama lainnya ya, itu kayak gitu banyak banget ya. Jadi intinya di sini kita bener-bener ya udahlah gitu, itu udah urusan masing-masing, urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama keluarga, kita nggak usah mencampuri. Apa sih hak kita, apa sih untungnya kita gitu kan ya, itu pikirin ke situ ya. Oke. Terus yang keempat, warna kulit dan warna rambut. Nah di sini ya, mungkin di sini lebih banyaknya warna kulit ya, kayak misalkan dia gelap, dia kuning langsat, atau dia kulitnya misalkan kenapa. Nah, kita nggak usah urusan seperti itu, kan apa, seperti biasa yang tadi sudah saya omongin, apa namanya yang sudah ibu omongin ya, misalkan kulit kamu kok gini sih, jangan sekalipun ada yang ngomong atau berbicara atau berucap seperti itu kita harus mengerti perasaannya dia itu seperti apa. Oke, terus satu lagi, faktor intelektual atau intelijensi atau apa ya, seperti kemampuan kemampuan cara berpikir kita ya, intelijensi kita ya, cara berpikir dan lain-lain. Misalkan di sini contoh, misalkan ada anak yang pintar ya, ada anak yang pintar, terus ada temennya yang kurang pintar. Misalkan jangan olok-olok, lu mau kayak gini aja nggak, dia jangan ya. Yang ada apa? Yang ada si pintar memberitahu atau mengajarkan yang kurang pintar. Oke, kita next lagi ya. Oke, di sini ada bullying, gender, ada apa aja sih ya, bullying dan gender di sini ya. Di sini ada laki-laki dan perempuan ya. Di sini kita akan membahas tentang bullying laki-laki itu kebanyakannya kayak gimana sih? Bullying wanita itu kebanyakannya kayak gimana sih? Oke, kita mulai dari anak laki-laki di sini. Cenderung melakukan bullying dalam bentuk agresi fisikal ya, contohnya tadi menendang, memukul, terus banyak deh ya yang tadi sudah ibu kasih tahu, mencubit ya, terus nyelengkat, misalkan nyelengkat itu banyak banget ya yang kayak begitu. Terus udah gitu ada lagi anak laki-laki lebih sering mengalami bullying dibandingkan anak perempuan, tapi bagi ibu untuk era tahun globalisasi ini atau modernisasi ini semua sudah sama ya, nggak cewek nggak cowok yang yang mengalami bullying itu banyak banget ya, udah setara antara wanita dan laki-laki ya. Terus udah gitu di anak perempuan ya, di anak perempuan di sini cenderung menjahati anak perempuan lainnya secara verbal ya, secara verbal, atau misalkan contohnya menyebarkan isu, gosip dan fitnah. Itu sangat yang namanya riskan di era globalisasi ini. Contohnya julid ya, julid, kita nggak tahu yang namanya benar apa enggaknya gitu, tapi please jangan terlalu menyebarkan gosip yang enggak ya, jangan sampai yang namanya ngomongin si ini pacaran sama si ini ya, si ini pacaran sama si ini ya, atau si itu pacaran sama si itu ya, jangan ya, udah urusan mereka kok gitu ya, urusan mereka pribadi, urusan mereka sendiri, seperti itu ya. Oke, satu lagi dari anak wanita di sini adalah anak perempuan sering kali mengalami bullying dalam bentuk pelecehan seksual, ini fisiknya untuk wanita. Contohnya, ada ya seseorang yang di sekolahnya dia dilecehkan dengan temannya. Ya misalkan si cewek dilecehkan oleh teman laki-lakinya, entah diangkat roknya. Ya, ada juga yang seperti itu. Ada yang dipegang, mohon maaf, misalkan bagian-bagian area tertentu, ya itu jangan. Ya, karena itu sangat berbahaya, itu sangat-sangat sensitif untuk wanita. Ya, nah ya, apalagi kalian keluarga ibu, jangan sampai kalian punya masalah atau kasus yang seperti itu. Ya, ibu mohon sekali kepada kalian untuk yang tidak melakukan bully di sekolah ya, dimanapun ya, mau di sekolah, mau di rumah, mau di lingkungan sosial, atau dimanapun. Oke ya, kalian anak kebanggaan Medland dan anak kebanggaan ibu ya.
Oke, next lagi kita alasan pelaku melakukan tindakan bullying. Di sini ada pertama ya, jadi ibu kalian bisa baca di sini sangat banyak sekali, diantaranya adalah tradisi. Ya, balas dendam karena dia pernah diperlakukan sebelumnya. Ya, jadi dia balas dendam walaupun orang itu bukan orang yang melakukan bullying kepada dia, tapi dia melakukan balas dendam dengan cara misalkan, gue dulu pernah diperlakuin ini sama si A, gue akan melakukan ini kepada adik kelas gue. Nah, itu jangan sampai melakukan seperti itu ya. Terus ingin menunjukkan kekuasaan, marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Terus mendapatkan kepuasan atau menurut korban perempuan. Di sini misalkan contohnya mendapatkan kepuasan, contohnya kayak gini yang tadi. Ya, misalkan si A ya, si cewek A ketemu sama si cewek B. Si cewek B ini kuper banget misalkan. Nah, si cewek A ini sengaja mau ngisengin dia ya, entah ngejekin, entah misalkan nyubit, entah misalkan ngata-ngatain atau apa. Nah, si cewek yang jadi tersangkanya ini atau yang jadi pelaku bullyingnya ini gitu kan, dia akan merasakan puas. Oh, gue seneng nih udah ngejek si A, si B misalkan, gue udah ngajak si B gitu kan, lo sampai nangis sampai itu merasa puas ya. Tapi kalian please jangan sampai seperti itu ya. Terus yang satu lagi adalah iri hati. Nah, iri hati misalkan si A kok punya handphone ini, si B kok punya laptop canggih atau apa. Nah, ini yang faktor utama yang paling berpengaruh juga ya di era sekarang gitu kan. Jadi di era sekarang gitu. Jadi di mana iri hati itu kalau misalkan di agama kita itu sifat yang sangat tidak disukai sama Tuhan ya, tidak disukai sama Allah gitu kan. Yang namanya iri, dengki ya, itu jangan sampai ada di diri. Nah, ya oke, kita punya kok kelebihan, kita punya kok barang yang nggak dia punya, kita punya kok sesuatu yang nggak dia miliki, itu yang harusnya kita berpikir secara itu ya, secara logis aja di sini, secara baik-baik. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut. Dampak buruk bagi korban bullying ada apa aja? Nih, lihat di sini ya, ada kecemasan, merasa kesepian, rendah diri, depresi, penarikan sosial, keluhan kesehatan fisik, minggat dari rumah, penggunaan alkohol, dan narkoba. Nah, ini dampak-dampaknya dari si korban bullying ya. Entah dia frustasi dan akhirnya dia bunuh diri, dan dia depresi, dia melakukan hal apapun yang yang di batas wajar ya. Oke. Lalu bagaimana mengenali anak korban bullying di sekolah? Bisa kalian baca di sini ya. Mengeluh sakit kepala ya. Dari ada beberapa item di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 item. Mungkin ada lagi di slide selanjutnya ya, ada beberapa. Jadi ya, di sini yang paling utama adalah dia sering tidak ingin atau tidak termotivasi untuk berangkat ke sekolah lagi. Itu yang lebih fatal ya. Jadi yang awalnya semangat pengen datang ke sekolah, pengen ketemu teman-teman baru, dia memiliki teman yang suka ngebully dan akhirnya dia, saya malas ke sekolah, saya udah di rumah aja, saya ngeluh sakit apapun yang sebenarnya dia tidak merasakan sakit ya. Itu ya yang lebih parahnya lagi ya. Itu cara mengenali kita anak-anak korbannya. Jadi kalau kalian bertemu dengan anak-anak yang seperti ini ya, coba tanya baik-baik ya, atau nanti bisa ditanyakan kepada guru BK-nya. Nah, nanti dari guru BK menggali semua yang ada dari anak tersebut seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan di kelas 10 tertib 1 ini anak-anaknya tidak seperti ini ya. Anaknya harus optimis ya, harus percaya diri. Jangan sampai diri kita merasa pesimis ya, malu terhadap yang lainnya, dan selalu menundukkan wajah. Itu jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi Ibu bilang ya, ada beberapa jadinya banyak banget cara kita mengenali korban-korban bullying ini ya. Yang di slide selanjutnya tadi Ibu bilang ya. Jadi ketika dia mengerjakan tugas juga dia udah malas-malasan ya, hingga akhirnya prestasinya menurun. Oke, lanjut.
Nah, di sini penanganannya seperti apa? Seperti usahakan mendapatkan kejelasan, bantu anak, ya ini untuk saya, misalkan untuk saya atau kamu atau kalian pun bisa, bukan kamu ya, kalian pun bisa seperti itu ya. Bantu anak atau teman kalian mengatasi ketidaknyamanannya. Jangan pernah menyalahkan anak atau teman kalian. Contohnya, lo juga sih yang duluan kayak begitu, lo juga sih yang kayak gitu. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saya pun sebagai bimbingan konseling, saya pun sebagai konselor kalian gitu kan, tidak boleh yang namanya apa ya mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itu fatal banget, yang ada penurunan motivasi dia, dia makin pesimis ya. Mereka yang diperlakukan seperti itu, mereka akan apa ya, harga dirinya tuh nggak ada gitu, harga dirinya tuh akan rendah seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah amatilah perilaku dan emosi teman-teman dan anak-anak ya, seperti itu. Nah, di sini ya ada peran konselor ya dalam menghadapi bullying. Contohnya preventif atau pencegahan nih, ada kuratif juga. Nanti bisa kalian searching ya. Nanti kita bahas satu persatu di selesai video ini. Kuratif itu apa sih? Preservatif itu apa sih? Referral itu apa sih ya? Nah, nanti kalian bisa cari searching di Google ya. Dari keempat ini ada apa? Nah, kasusnya ini sebenarnya kasusnya udah lama sih ya, dari tahun 2005. Jangankan 2005, 2020 aja ada yang seperti itu. Nah, ini akibatnya adalah tidak membayar uang SPP ya. Mudah-mudahan anak-anak saya di sini, anak-anak aktif 1, tidak ada yang merasakan hal seperti ini ya. Jadi dalam pembayaran uang SPP di sini pada tahunnya ya, pada tahun ini ketika saya SMP. Jadi tidak mampu membayar sebesar Rp145.000, dia dihina teman-temannya ya. Jangan sampai kayak gini. Yang ada apa? Kita carikan solusinya ya. Kita bantu mereka ya, walaupun supaya nggak sampai full. Misalkan kita mau bantu dengan yuk kita patungan misalnya 1.000 untuk meringankan dia, seperti itu ya. Kita harus mengenali anak itu seperti. Oke, nah ini yang dicontoh-contohnya di luar negeri ya, ada si Richard York, ada si Case Haynes juga. Di sini kalian bisa cari tentang mereka ya, mereka dibully secara apa. Tapi kalau dari gambar ini mereka dibully secara fisik ya. Oke, jadi pesan saya kepada kalian adalah stop bullying. Jangan melakukan bullying di sekolah, di masyarakat, di sosial, ataupun di rumah ya. Karena bullying itu atau bully itu ya adalah perbuatan tercela. Oke, sekian dulu dari Ibu. Nanti kita akan bertemu di materi selanjutnya. Oke, selamat selamat mendengarkan materi dari Ibu. Bye.